Sekali lagi kami informasikan pemirsa bahwa Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo beberapa saat lalu meninggalkan Polda Metro Jaya usai melaporkan ke SPKT Polda Metro Jaya terkait dengan tudingan kepemilikan ijazah palsu yang dialamatkan kepada dirinya. Mengenakan batik coklat dan menggunakan mobil berwarna hitam didampingi kuasa hukumnya pemirsa yang berjumlah sekitar 5 sampai dengan 6 orang. Tadi Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo itu sampai kurang lebih sekitar pukul 10 kurang 10 waktu Indonesia Barat dan kemudian keluar pada pukul 10 lewat 15 waktu Indonesia Barat. Artinya di dalam pada saat melakukan pelaporan tidak terlalu lama, hanya sekitar 20 menit sampai 25 menit saja pemirsa waktu yang ditempuh untuk bisa melakukan pelaporan ini. Dan ketika keluar pun tadi saat turun tangga langsung bergegas masuk ke mobil berwarna hitam yang digunakan dan tidak memberikan statement apapun, baik itu dari Joko Widodo maupun tim kuasa hukumnya. Dan tadi pada saat datang juga lewat pintu yang ada di sebelah kiri pemirsa yang jauh dari rekan-rekan media tempat tadi jurnalis Metro TV Rona Marina melaporkan. Dan kalau saat ini adalah di sisi lain di mana rekan-rekan media ini saat ini nampaknya sedang menunggu nantinya ada konferensi pers yang akan disampaikan pemirsa dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya terkait usai pelaporan yang disampaikan tadi oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Dan kalau kita mereview kembali pemirsa, kasus ini sendiri bergulir atas adanya suara yang disampaikan oleh setidaknya ada 4 orang terkait dengan dugaan kepemilikan ijazah palsu yang dialamatkan kepada Joko Widodo. Mereka diantaranya adalah Roy Suryo yang ikut menyuarakan keraguan terhadap keabsahan ijazah Jokowi melalui media sosial dan bahkan ketika wawancara secara publik. Lalu kemudian ada juga Dr. Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa, seorang aktivis dan juga dokter yang dikenal vokal di media sosial dan diduga menyebarkan ulang atau mendukung narasi soal ijazah palsu pemirsa. Termasuk dalam laporan hukum yang diajukan tim kuasa hukum Jokowi. Kemudian ada juga Rismon Hasiholan Sianipar, seorang ahli digital forensik yang disebut ikut menyebarkan atau menganalisis dokumen pendidikan Joko Widodo secara terbuka. Kemudian ada juga Rizal Fadila, seorang pengacara dan tokoh publik yang turut melontarkan tuduhan secara terbuka dan juga dilaporkan atas dugaan penghasutan. Tapi apakah keempat orang ini yang tadi itu dilaporkan kembali oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo itu yang belum bisa kami konfirmasi karena sekali lagi ketika keluar dari melaporkan isu tudingan ijazah palsu, Joko Widodo tidak memberikan statement apapun alias langsung bergegas meninggalkan Polda Metro Jaya. Dan sampai dengan saat ini pun baik tim kuasa hukum maupun pihak kepolisian juga belum memberikan statement resmi apa-apa pemirsa soal pelaporan yang disampaikan oleh Joko Widodo dan juga tim kuasa hukumnya. Dan kembali lagi ke belakang pemirsa untuk menjawab tudingan ijazah palsu yang dialamatkan kepada Joko Widodo. Dirinya sendiri pernah menyampaikan ke rekan-rekan media pada saat itu ijazah yang dimilikinya tidak hanya ijazah dari Universitas Gadjah Mada, bahkan dari tingkat pendidikan SD, SMP sampai juga dengan SMA. Walaupun saat menyampaikan kepada rekan-rekan media pada saat itu, rekan-rekan media tidak diperbolehkan untuk memfoto atau kemudian mengabadikan ijazah yang dimiliki oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Namun dirinya menyatakan secara garis besar bahwa ijazah yang dimilikinya mulai dari SD, SMP, SMA hingga ke universitas itu adalah ijazah yang asli pemirsa. Sementara itu
Pihak UGM sendiri yang mengeluarkan ijazah tersebut juga menyatakan dalam beberapa kesempatan bahwa itu juga adalah ijazah asli pemirsa dan membenarkan bahwa memang Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo benar adanya lulusan dari Universitas Gadjah Mada pemirsa. Dan ada juga pemirsa ijazah SD, SMPN 1 dan juga SMAN 6 Solo yang juga kemudian dinyatakan sebagai ijazah yang asli. Walaupun ada yang menyebutkan bahwa SMA 6 itu bukanlah SMA tempat Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menimba ilmu di sekolah menengah atas pemirsa. Dan untuk kasus ini sendiri memang sudah bergulir pemirsa, sudah masuk gugatannya di Pengadilan Negeri Surakarta. Itu pada saat itu masuk sekitar pertengahan April dan sidang perdananya itu dilakukan pada 24 April yang lalu pemirsa. Jadi nanti kita masih akan menunggu kembali konfirmasi siapa saja dan apa sebenarnya poin-poin penting yang disampaikan pada saat Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo melapor ke Polda Metro Jaya. Kami masih akan hadirkan pemirsa informasi dan juga update terkini soal pelaporan tadi di program-program Metro TV berikutnya. Mewakili rekan-rekan yang bertugas, saya Jason Sambo pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.